Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah di pertemuan kali ini. Materi yang akan Bu Endah sampaikan yaitu terkait dengan game versus multimedia. Sebelumnya, kenapa game ini kita bahas, kita versuskan dengan multimedia? Karena ada beberapa hal yang ternyata saat ini banyak dari kita yang salah mengartikan antara game maupun multimedia yang sekarang berkembang. Nah, kemudian di dalam pembandingan ini Bu Endah coba sampaikan ada spesifikasinya, yaitu gamification in education, kemudian game based learning, dan educational game. Apa itu dari masing-masing akan coba Bu Endah bahas di materi kali ini. Baik, yang pertama kali perlu kita pelajari yaitu gamification in education. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus tahu apa itu gamifikasi di dalam pendidikan. Bisa dikatakan bahwa di sini adalah merupakan praktis dari penggunaan game elemen, game mekanik, dan cara berpikir game pada suatu aktivitas yang di luar game. Terutama tujuannya adalah untuk memotivasi dari penggunanya. Jadi di sini bisa jadi bahwa game mekanik yang sudah biasa kita kenal seperti achievement page atau bagaimana kita mendapatkan page, kemudian poin, skor, leaderboard, progress bar, life bar, level, quest, itu bisa diterapkan pada hal-hal yang bersifat edukasi. Contohnya misalnya adalah dalam penggunaan learning management system terutama. Jadi ini kenapa gamification in education itu lebih bisa diterapkan ketika kita berada pada pembelajaran online. Nah, jadi berdasarkan dari konsep gamifikasi itu sendiri, bisa dikatakan ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah motivational affordance. Artinya bahwa kita bagaimana menjangkau dari motivasi dari si player atau si pengguna, yang tujuannya itu nanti untuk mendapatkan psychological outcome atau dari sisi psikologis pengguna atau player. Dalam penggunaan gamifikasi ini, jadi nanti diharapkan ada sesuatu yang memotivasi, kemudian menggerakkan secara psikologisnya untuk mendapatkan behavior outcome. Artinya akan mendapatkan satu tingkah laku, kebiasaan dari si pengguna itu untuk selalu termotivasi. Harapannya seperti itu. Nah, dari situ contoh yang bisa kita coba terapkan, sebenarnya secara tidak sadar Bu Endah sudah mencoba menerapkan adanya gamifikasi di dalam belajar itu sendiri. Jadi kalian mungkin sudah mulai terbiasa dengan penggunaan open learning. Di situ ada beberapa yang poin dari game, elemen dari game yang coba dimasukkan
Di antaranya adalah di sini ada progress bar atau life health-nya. Kalau kalian nanti belajar tentang game, maka life health-nya itu ada di menunjukkan salah satu contoh bagaimana penggunaan dari progres yang kita punya. Begitu juga dengan penggunaan seperti ini, itu seperti menggunakan konsep leveling yang ada. Sebenarnya di open learning pun ada pembelian badge, kemudian trofi, sekaligus nanti di akhir ada yang namanya certificate completion. Nah, dari sini diharapkan bahwa player, mahasiswa seperti itu akan termotivasi secara psikologis bagaimana mengejar dari progres yang ada. Jadi akan terlihat progresnya akan seperti ini. Nah, banyak dari kalian yang sudah mencoba mengkontak beda, Bu, kenapa kok completion saya, progres saya kok tidak sampai full, kok tidak sampai 100%. Oh, kenapa completion saya kok saya sudah lakukan semua aktivitas di dalam belajar ini kok ternyata progres saya masih segini. Nah, itu sebenarnya sudah oke, secara psychological konsepnya sudah dapat bahwa oh, saya harus belajar mencapai satu prestasi tertentu, progres tertentu. Itu yang diharapkan dari gamifikasi in education. Nah, kemudian ada term yang kedua yaitu game based learning, GBL ya. Di sini dikatakan bagaimana mengencourage student, jadi bagaimana memotivasi mahasiswa untuk belajar. Selama belajar itu dia juga bermain. Jadi seolah-olah bahwa proses pembelajaran itu menjadi menarik karena akan ada sesuatu yang game yang dilakukan di situ. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa game based learning itu menggunakan game sebagai bagian dari learning proses. Jadi tidak secara keseluruhan, tapi mungkin hanya sebagian saja. Kemudian ketika proses pembelajaran itu ada bagian terkecil yang merupakan kita lakukan dengan menggunakan game. Itu yang namanya game based learning. Nah, kemudian ada term yang ketiga yaitu educational game. Nah, di sini totally game thinking. Jadi tujuannya apa? Memang tujuannya untuk membuat immerse experience itu menjadi immerse experience itu sesuatu yang penjiwaan dari si user untuk bagaimana dalam penjiwaannya itu dia juga melakukan proses belajar. Ini yang sebenarnya sedikit berbeda dengan yang namanya gamification in education dan game based learning. Di sini tentu saja karena dia membutuhkan immerse yang ada di sini. Kemudian di sini juga maka diperlukan adanya storytelling, challenge, dan request. Jadi sebenarnya ini merupakan konsep-konsep yang harus ada di dalam sebuah game. Cuman bagaimana kita memang ini harus ada konsep di dalam sebuah game dan itu disisipi dengan storytelling maupun challenge-nya, request-nya dari yang lebih ditujukan pada educational. Nah, di sini dalam desainnya itu lebih pada bagaimana kita memahami sebuah konsep. Jadi kalau di dalam game based learning itu kita hanya bagian dari learning process, tapi justru kalau di educational game itu bisa menunjukkan whole of learning process. Jadi misalnya dicontohkan bagaimana sebuah game yang memang itu ditujukan untuk training sesuatu.
Contohnya misalnya ketika bagaimana seorang surgeon, jadi seorang yang ahli bedah, sebelum dia melakukan itu pada hal yang real di dunia nyata, dia mungkin akan dilatih dulu dengan sesuatu yang berwujud virtual, salah satunya dengan menggunakan educational game. Nah, bagaimana dari pembandingan dari ketiga hal tersebut? Ini sebenarnya sudah Bu Endah lampirkan di dalam, ada sebuah jurnal yang cukup bagus dalam komparasi ini, sudah Bu Endah lampirkan di learning materinya, materi pembelajarannya. Pembedaannya bahwa di sini kita ada 3 hal yang perlu dibandingkan, yaitu gamification in education, game-based learning, dan educational game. Secara konsep, tadi sudah coba Bu Endah singgung bahwa dalam gamification in education itu idenya adalah dia bagaimana memasukkan game elemen ke dalam learning process, atau menggunakan game elemen dalam learning process. Sedangkan game-based learning itu lebih pada menggunakan game untuk meningkatkan bagian dari proses pembelajaran. Sedangkan educational game itu memang by design. Whole of the game itu merupakan ditujukan untuk pembelajaran sebuah subjek, sebuah konsep secara keseluruhan. Ini bisa diterapkan pada bidang apapun. Nah, selanjutnya itu untuk tujuannya. Gamification lebih pada tujuannya pada motivasi, sedangkan game-based learning lebih pada bagaimana meraih motivasi itu, motivasi dari pengguna. Jadi kalau di dalam gamification bagaimana belajar memotivasi. Tapi kalau game-based learning itu lebih bagaimana membuat motivasi belajar itu lebih meningkat. Nah, sedangkan educational game itu justru dia bagaimana memberikan pembelajaran yang secara basic maupun subjek tertentu kepada penggunanya. Untuk challenge-nya, tantangannya bahwa di gamification itu bagaimana dia meraih prosesnya, sedangkan di game-based learning itu challenge-nya memang hanya merupakan satu bagian game itu yang digunakan. Nah, kalau educational game itu challenge-nya jadi lebih banyak karena dia whole of the game gitu ya. Untuk karakter, kalau di gamification in education jelas dia avatarnya, karena playernya sendiri adalah studentnya itu sendiri. Kemudian untuk game-based learning itu bisa situation, sesuai dengan situationnya. Kalau educational game itu jelas karakter yang ditampilkan di dalam game tersebut. Ini bisa berupa first person maupun yang lainnya. Kemudian untuk tekniknya sebenarnya mirip ya, cuman mungkin sebenarnya berbedanya pada proses penggunaan gamenya. Jadi kalau gamification tekniknya mungkin akan mirip sama, persis sama, mirip ya, bukan persis sama. Akan tetapi mungkin gamification lebih pada penggunaan elemen itu di dalam LMS. Oke, untuk benefitnya tentu saja satu untuk memotivasi, kemudian yang kedua, nah pembedaannya di sini adalah bahwa pada educational game itu lebih pada self esteemnya, kreativitasnya. Di sini ini
yang lebih pada educational game. Kemudian untuk reward itu di sini sama ya, semua biasanya base pada scoring pointnya. Kemudian kontennya, jelas kalau konten itu kalau gamifikasi lebih pada LMS atau bisa sistem yang lain. Kemudian game based learning itu lebih pada bagian dari sebuah game, educational whole dari semuanya. Oke, untuk level sama cost-nya, kalau leveling di gamification biasanya dikatakan secara level easy gitu ya. Kalau untuk game based learning dan educational lebih pada hard ataupun all level. Nah, nanti contohnya bisa di searching seperti apa, kenapa dia digolongkan menjadi gamification in education, game based learning maupun educational game. Saya kira itu untuk penjelasan Bu Indah kali ini. Terima kasih.